Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Natasha dari Fakultas Teknik, Program Teknik Industri. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya mengenai standar keamanan pangan ISO 22000. Oke, jadi untuk pertama di sini ada standar keamanan pangan ISO 22000 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan pangan. Standar ini diterbitkan oleh International Organization for Standardization atau ISO dan dirancang untuk memastikan keamanan pangan di seluruh rantai pasokan makanan. Nah, kita lanjut ke bagian tujuan. Jadi untuk di tujuannya ini, ISO 22000 bertujuan untuk memastikan keamanan pangan dari produsen hingga konsumen akhir. Standar ini membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya yang dapat mempengaruhi keamanan pada pangan. Oke, kita lanjut. Di sini ada sejarah dan evolusi ISO 22000. Oke, standar ini telah mengalami beberapa revisi sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 dengan tujuan meningkatkan relevansi dan efektivitasnya dalam menghadapi perubahan kebutuhan industri. Berikut adalah beberapa poin kunci dalam evolusi ISO 22000. Yang pertama, ISO 22000 2005 penekanan pada sistem manajemen keamanan pangan yang komprehensif yang mencakup komunikasi, manajemen sistem, program persyaratan ya, dan analisis bahaya serta pengendalian titik krisis. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ISO 22000 di 2018 penyempurnaan persyaratan seperti peningkatan fokus pada komunikasi, dokumentasi, peningkatan berkelanjutan, integrasi ya lebih erat dengan standar manajemen lainnya seperti ISO 9001. Oke, untuk yang ketiga di sini pendekatan berbasis risiko ya, mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan bahaya keamanan pangan serta proaktif. Oke, untuk yang keempat, fokus pada kepuasan pelanggan atau memastikan produk pangan yang aman dan sesuai dengan persyaratan pelanggan. Oke, untuk poin yang terakhir, di sini ada peningkatan berkelanjutan. Proses sistematis untuk meningkatkan kinerja sistem manajemen keamanan pangan. Oke. Selanjutnya di sini ada implementasi ISO 22000. Implementasi ISO 22000 melibatkan beberapa langkah strategis. Oke. Untuk yang pertama ada persiapan. Apa itu persiapan? Jadi di sini menilai kesenjangan antara praktik saat ini dengan persyaratan ISO 22000. Yang kedua, dokumentasi, yaitu membangun dan mendokumentasikan sistem manajemen keamanan pangan. Oke, untuk yang ketiga di sini ada pelatihan. Apa sih pelatihan dalam ISO ini? Jadi, untuk pelatihannya sendiri melatih karyawan tentang kebijakan, prosedur, lalu juga melatih tentang praktik keamanan pangan seperti itu. Dan untuk yang keempat di sini ada implementasi, yaitu menerapkan sistem manajemen keamanan pangan dalam operasi sehari-hari. Seperti itu. Nah, untuk di poin kelima, audit internal. Jadi untuk audit internal sendiri, dia melakukan audit internal untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan persyaratan. Seperti itu. Dan untuk poin yang terakhir ada evaluasi dan sertifikasi. Jadi untuk evaluasi dan sertifikasi sendiri mengundang auditor ya eksternal untuk menilai dan memberikan sertifikasi jika standar terpenuhi. Seperti itu.
Oke. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip utama dalam ISO 2200. Oke, untuk poin pertama di sini tuh ada pendekatan sistem manajemen. Ya, di mana mengintegrasikan semua elemen yang diperlukan untuk mengelola keamanan pangan dalam satu sistem manajemen yang efektif. Oke, untuk poin yang kedua, di sini tuh memastikan keselarasan dan keterkaitan antara proses-proses dalam organisasi. Seperti itu. Untuk yang kedua, komunikasi interaktif, ya di mana untuk poin pertama di sini mengembangkan komunikasi dua arah yang efektif dengan pelanggan, ya, pemasok lalu juga pemangku kepentingan lainnya. Untuk poin keduanya, memastikan pertukaran informasi yang relevan untuk meningkatkan keamanan pangan. Jadi memang semuanya harus di make sure agar tetap keamanannya terjaga seperti itu. Nah, untuk poin ketiganya sendiri, manajemen berbasis risiko. Seperti itu. Jadi di mana di sini ada mengidentifikasi, ya, mengevaluasi, lalu mengendalikan bahaya keamanan pangan serta sistematis. Seperti itu. Dan untuk poin selanjutnya, fokus pada pencegahan dan pengurangan risiko untuk menjamin keamanan pangan. Nah, untuk yang keempat sendiri, ya, di sini ada peningkatan berkelanjutan. Apa sih peningkatan berlanjutan dan apa aja poinnya? Jadi untuk poin yang pertama, komitmen untuk terus-menerus memperbaiki dan meningkatkan, ya, kinerja sistem manajemen keamanan pangan. Lalu untuk poin selanjutnya, memanfaatkan hasil pemantauan, pengukuran, audit, dan tinjauan manajemen. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada manfaat implementasi ISO 22000. Untuk manfaat yang pertama, peningkatan keamanan pangan, yaitu penerapan sistem manajemen keamanan pangan yang efektif berdasarkan prinsip HACCP. Nah, untuk manfaat yang kedua, di sini peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan, yaitu meningkatkan kepercayaan pelanggan, konsumen, dan pihak berwenang terhadap keamanan produk pangan. Nah, untuk manfaat yang ketiga, peningkatan efisiensi operasional, mengoptimalkan proses dan mengurangi pemborosan melalui pendekatan sistematis. Untuk manfaat yang terakhir di sini peningkatan daya saing, yaitu memenuhi persyaratan pasar dan meningkatkan kemampuan bersaing. Lalu memungkinkan organisasi untuk mengakses pasar yang membutuhkan sertifikasi keamanan pangan. Oke, next. Di sini ada proses sertifikasi ISO 22000. Nah, jadi untuk mendapatkan sertifikasi ISO 22000, organisasi harus melalui beberapa langkah, melalui beberapa tahap atau beberapa langkah seperti itu ya. Jadi untuk di langkah pertamanya yang harus disiapkan gitu ya, ada persiapan, memahami persyaratan standar ISO 22000 dan menentukan lingkup sistem manajemen keamanan pangan. Untuk yang kedua, dokumentasi, mengembangkan dan dokumentasikan prosedur dan kebijakan yang diperlukan sesuai dengan persyaratan ISO 22000. Nah, untuk yang ketiga, implementasi, yaitu menerapkan sistem manajemen keamanan pangan sesuai dengan dokumentasi yang telah dibuat. Oke, untuk yang keempat di sini ada audit internal. Jadi mengidentifikasi ketidaksesuaian dan peluang perbaikan. Oke. Untuk yang kelima, tindakan korektif, memastikan perbaikan yang dilakukan efektif dan berkelanjutan. Untuk yang keenam, di sini ada audit eksternal atau memastikan persiapan organisasi untuk memenuhi persyaratan sertifikasi. Oke, untuk persyaratan ketujuh, sertifikasi. Jika audit eksternal berhasil, organisasi akan menerima sertifikat ISO 22000. Dengan mengikuti proses ISO 22000, organisasi dapat memastikan sistem manajemen keamanan pangan mereka sesuai dengan standar internasional dan memperoleh pengakuan serta kepercayaan pemangku kepentingan. Oke, kita next. Di sini ada contoh-contoh perusahaan di Indonesia yang menerapkan ISO 22000. Oke. Nah, untuk yang pertama ada PT Indofood Sukses Makmur. Siapa sih yang nggak tahu PT Indofood, ya kan?
Nah, untuk PT Indofood adalah produsen makanan dan minuman terkemuka ya di Indonesia ya. Seperti produknya ya yang kita tahu pasti Indomie ya kan. Semua orang pasti suka Indomie. Nah, untuk kondisi PT Indofoodnya sendiri, jadi sebelum penerapan ISO 2200 sebagai salah satu produsen makanan dan minuman terkemuka di Indonesia, PT Indofood sukses makmur menghadapi tantangan untuk memastikan keamanan dan kualitas produk-produknya di seluruh rantai pasok. Nah, terdapat perbedaan dalam standar proses pengendalian keamanan pangan di berbagai pabrik dan divisi Indofood yang dapat menghambat koordinasi dan konsistensi keamanan produk. Untuk alasan ISO 22000 sangat penting bagi Indofood, yaitu karena untuk satu ya menstandarisasi sistem manajemen keamanan pangan di seluruh organisasi sesuai standar internasional. Oke, untuk yang kedua, peningkatan konsistensi untuk dan kualitas keamanan produk-produk Indofood. Untuk yang ketiga, mengoptimalkan efisiensi proses produksi dan pengendalian keamanan pangan. Untuk poin yang keempat, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan serta daya saing perusahaan. Untuk poin yang terakhir atau kelima, memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi ekspor produk ke pasar internasional. Oke, dengan sertifikasi ISO 22000, Indofood dapat memberikan jaminan keamanan pangan yang lebih baik kepada pelanggannya. Nah, untuk di sini selanjutnya ada hasil penerapan ya ISO 9001 pada PT Telkom Indonesia Tbk atau yang sering kita tahu Telkom ya. Nah, untuk standarisasi sistem manajemen keamanan pangan, Indofood berhasil menstandarisasi proses dan prosedur pengendalian keamanan pada di seluruh fasilitas produksi. Untuk efisiensi proses produksinya, Indofood dapat mengurangi pemborosan, peningkatan produktivitas, dan mengurangi biaya terkait insiden keamanan pangan. Nah, untuk di peningkatan kualitas dan keamanan produk ya. Oke, di sini tuh untuk poin yang pertama dengan penerapan ISO 2200, Indofood dapat secara sistematis ya mengidentifikasi, mengendalikan dan memitigasi potensi bahaya keamanan pangan. Untuk yang kedua, hal ini berdampak pada peningkatan kualitas dan keamanan produk-produk Indofood. Seperti itu. Nah, untuk ada poin yang terakhir di sini peningkatan kepuasan kepercayaan pelanggan. Seperti itu. Sertifikasi ISO 2200 memberikan jaminan keamanan pangan yang dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan terhadap produk-produk Indofood. Oke, untuk contoh perusahaan yang kedua di sini ada Wings Group ya. Kita juga semua tahu ya produk-produk rumah tangga itu mostly pasti dari Wings Group ya. Oke, jadi untuk Wings Group itu adalah salah satu produsen produk konsumen terbesar di Indonesia. Oke. Dan kondisi Wings Group sebelum penerapan ISO 2200 jadi sebagai salah satu perusahaan konsumen barang ternama di Indonesia, Wings Group menghadapi tantangan untuk memastikan keamanan dan kualitas produk-produknya di seluruh rantai pasok. Seperti itu ya, terdapat perbedaan dalam standar dan proses pengendalian keamanan pangan di berbagai pabrik dan divisi Wings Group yang dapat menghambat koordinasi dan konsistensi keamanan produk. Oke, jadi ada alasannya nih ISO 2200 sangat penting gitu ya. Kenapa sangat penting sih bagi si Wings Group ini? Jadi untuk alasan yang pertama, untuk poin yang pertama, menstandarisasi sistem manajemen keamanan pangan di seluruh organisasi sesuai standar internasional ya. Untuk yang kedua, meningkatkan konsistensi dan kualitas keamanan produk-produk Wings Group. Yang ketiga, mengoptimalkan efisiensi proses produksi dan pengendalian keamanan pangan. Yang keempat, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan serta daya saing perusahaan. Untuk poin yang terakhir, memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi ekspor ke pasar internasional ya. Jadi memang nggak jauh beda ya, alasannya juga hampir sama untuk yang Wings Group dan PT Indofood tadi, kurang lebih sama ya teman-teman ya semuanya. Dengan sertifikasi
ISO 2200 ini, Wings Group dapat memberikan jaminan juga keamanan pangan yang lebih baik kepada pelanggannya. Seperti itu, teman-teman. Oke, nah selanjutnya hasil penerapan ISO 9001 pada PT Telkom Indonesia Tbk atau Telkom. Jadi standarisasi sistem manajemen keamanan pangan, yaitu Wings Group berhasil menstandarisasi nih proses dan prosedur pengendalian keamanan pangan di seluruh fasilitas produksi, seperti itu ya. Terus juga ada efisiensi proses produksi, di mana ISO 2200 mendorong Wings Group untuk mengoptimalkan proses produksi dan pengendalian keamanan pangan. Nah, untuk yang ketiga di sini ada peningkatan kualitas dan keamanan produk. Di mana dengan penerapan ISO 22000, Wings Group dapat secara sistematis mengidentifikasi nih, mengendalikan juga memitigasi gitu ya potensi bahaya keamanan pangan. Nah, untuk poin yang terakhir di sini ada peningkatan kepuasan dan kepercayaan pelanggan, di mana sertifikasi ISO 22000 memberikan jaminan keamanan pangan yang dapat meningkatkan kepuasan, kepercayaan pelanggan untuk produk-produk Wings Group, seperti itu, teman-teman. Oke, jadi untuk masuk yang kesimpulan di sini, di mana ada dari dua PT tersebut ya, ada dari Wings Group dan ada dari Indofood juga. Kesimpulannya, penerapan ISO 22000 oleh PT Indofood dan juga PT Wings Group, jadi penerapan ISO 2200 oleh perusahaan-perusahaan besar ya, seperti PT Indofood sukses makmur, Wings Group menunjukkan bahwa standar manajemen keamanan pangan ini dapat memberikan manfaat signifikan gitu ya bagi bisnis mereka. Jadi memang untuk bisnis yang maju memang sangat diperlukan ya sertifikasi ini, seperti itu, supaya bisnisnya juga agar lebih terpercaya, agar lebih dipercaya sama orang-orang, seperti itu ya. Dan pastinya untuk membangun juga kepercayaan masyarakat terhadap bisnis yang kita buat, seperti itu, teman-teman. Oke, jadi cukup sampai sini aja presentasi yang saya berikan. Kalau kurang dan ada salah kata, mohon maaf ya teman-teman ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.